Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis, Bapak Agus Ganesha Rayuda, dan yang saya hormati pula teman-teman semua di kelas A1 Metodologi Penelitian Bisnis. Mohon izin, perkenalkan nama saya Niko Manggia Permatasari dengan NIM 248061109 dengan nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu filosofi penelitian dan kaitannya dengan pengembangan teori, serta mengapa kedua hal tersebut berperan penting dalam menentukan metode penelitian. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu terkait dengan filosofi penelitian. Dirangkum dari berbagai sumber, dapat saya simpulkan bahwa filosofi penelitian itu merupakan sebuah kerangka kerja yang mencakup keyakinan dan asumsi dasar tentang cara pengetahuan diperoleh, disusun, dan diaplikasikan. Filosofi ini mencakup pandangan tentang realitas atau ontologi, pengetahuan atau epistemologi, dan nilai-nilai atau aksiologi. Memahami filosofi penelitian ini akan membantu peneliti dalam memilih pendekatan metodologis yang sesuai dan memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan juga logis. Dan berikut saya akan jelaskan lebih detail terkait dengan bagian-bagian tersebut. Yang pertama yaitu ontologi. Definisi ontologi ini merupakan sebuah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas dan juga eksistensi. Dalam konteks penelitian, ontologi menjawab pertanyaan tentang apa yang dianggap nyata dan bagaimana realitas dipahami. Dua pandangan utama dalam ontologi ini adalah realisme dan juga konstruktivisme. Untuk yang pertama yaitu realisme. Realisme ini merupakan sebuah pandangan bahwa realitas eksternal itu ada secara independen dari persepsi kita. Artinya, ada dunia nyata yang dapat diamati dan diukur tanpa tergantung pada interpretasi individu. Nah, dalam konteks penelitian, peneliti yang menganut pandangan realisme berusaha untuk mengidentifikasi dan mengukur fenomena yang ada di dunia nyata secara objektif. Lalu yang kedua adalah konstruktivisme. Konstruktivisme ini adalah pandangan bahwa realitas ini dibentuk melalui pengalaman sosial dan persepsi individu. Dalam konstruktivisme, realitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang ada secara independen dari manusia, tetapi sebagai hasil dari interaksi sosial dan juga kultural. Nah, peneliti yang menganut pandangan konstruktivisme ini berusaha untuk memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap realitas yang mereka alami. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu epistemologi. Jadi epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan, asal-usulnya, dan juga validitasnya. Epistemologi dalam penelitian menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Perspektif epistemologis utama termasuk positivisme, interpretivisme, dan pragmatisme, yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu dari positivisme. Positivisme ini menekankan bahwa pengetahuan itu harus didasarkan pada fenomena yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Peneliti yang menganut positivisme percaya bahwa pengetahuan yang sah hanya dapat diperoleh melalui pengamatan empiris dan pengujian hipotesis secara ilmiah. Lalu yang kedua itu ada interpretivisme. Interpretivisme ini menekankan bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan juga budaya. Peneliti yang menganut interpretivisme percaya bahwa untuk memahami realitas sosial, kita perlu memahami perspektif dan juga pengalaman individu yang hidup dalam konteks tersebut. Dan yang terakhir, yaitu pragmatisme. Pragmatisme ini menggabungkan elemen dari positivisme dan juga interpretivisme, yang menekankan bahwa nilai dari suatu teori atau metode itu ditentukan oleh kegunaannya dalam memecahkan masalah praktis. Peneliti pragmatis ini menggunakan metode yang paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian mereka, baik itu secara kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi keduanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa sebenarnya pentingnya dari ontologi dan epistemologi ini dalam penelitian. Jadi, ontologi dan epistemologi ini akan membantu peneliti memahami apa yang dianggap nyata dan bagaimana pengetahuan tentang realitas itu diperoleh.
Tentunya ini penting dalam pengembangan teori karena memastikan bahwa teori didasarkan pada pemahaman yang konsisten tentang realitas. Dan selanjutnya itu ada aksiologi. Jadi aksiologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai termasuk etika dan juga estetika. Dalam penelitian, aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi pilihan metode penelitian, pelaksanaan, dan juga interpretasi hasil. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan paradigma penelitian. Jadi, paradigma penelitian ini merupakan sebuah kerangka kerja yang mengarahkan cara peneliti memandang dunia dan juga melakukan penelitian. Paradigma ini mencakup ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi yang konsisten. Contoh dari paradigma itu termasuk positivisme, postpositivisme, interpretivisme, dan kritis. Setelah kita membahas terkait dengan filosofi penelitian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengembangan teori dalam penelitian. Pengembangan teori adalah proses sistematis untuk membangun, menguji, dan memvalidasi hipotesis yang didasarkan pada pemahaman tentang realitas yang diperoleh melalui penelitian. Teori ini merupakan sebuah kerangka kerja konseptual yang membantu menjelaskan fenomena, hubungan antar variabel, dan juga prediksi hasil. Dan berikut akan saya jelaskan secara rinci tentang pengembangan teori dalam penelitian. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan identifikasi masalah penelitian. Jadi pertama itu, peneliti akan memulai dengan mengidentifikasi masalah atau fenomena yang ingin dipelajari. Nah, masalah ini harus relevan dengan bidang ilmu yang diteliti dan memiliki kontribusi potensial terhadap pengetahuan. Identifikasi masalah ini juga akan didasarkan pada gap atau kekurangan dalam literatur yang ada sebelumnya. Yang kedua, yaitu pengumpulan data. Peneliti akan mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penelitian. Nah, data ini dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Dan pemilihan metode pengumpulan data ini tergantung pada paradigma penelitian yang dianut oleh peneliti, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu positivisme, interpretivisme, dan pragmatisme. Lalu yang ketiga, dalam pengembangan teori itu ada analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik statistik atau kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Lalu analisis data ini akan membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti dan mengembangkan hipotesis yang relevan. Selanjutnya yang keempat itu adalah pengembangan hipotesis. Berdasarkan analisis data, peneliti mengembangkan hipotesis yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Nah, hipotesis ini merupakan sebuah pernyataan yang dapat diuji dan menjelaskan bagaimana variabel-variabel berinteraksi satu sama lain. Dan selanjutnya yang kelima, kita masuk ke pengujian hipotesis. Hipotesis yang dikembangkan ini akan diuji melalui eksperimen atau studi lanjutan untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Pengujian hipotesis melibatkan pengumpulan data tambahan dan juga analisis untuk memverifikasi apakah hipotesis didukung oleh bukti empiris. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pembangunan teori. Jika hipotesis terbukti benar melalui pengujian, peneliti akan membangun teori yang menjelaskan fenomena yang diamati. Teori ini harus konsisten dengan data yang ada dan dapat digunakan untuk memahami dan memprediksi fenomena serupa di masa depan. Teori yang baik akan memiliki kemampuan prediktif dan juga eksplanatori yang tinggi. Nah, kaitan antara filosofi penelitian dan juga pengembangan teori ini merupakan kunci dalam menentukan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Filosofi penelitian menyediakan kerangka kerja yang mendasari bagaimana pengetahuan itu diperoleh, diinterpretasikan, dan diterapkan, yang semuanya akan mempengaruhi cara teori dikembangkan. Dan berikut akan saya jelaskan secara rinci tentang kaitan tersebut. Yang pertama dalam ontologi.
yaitu realisme dan juga pengembangan teori. Peneliti yang menganut realisme mungkin akan menggunakan metode deduksi untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada teori yang sudah ada, di mana mereka akan mengumpulkan data empiris untuk memverifikasi apakah teori tersebut konsisten dengan realitas yang diamati. Contohnya, dalam penelitian tentang dampak pariwisata terhadap lingkungan di Bali, peneliti akan menggunakan data lingkungan objektif untuk menguji hipotesis bahwa peningkatan jumlah wisatawan berdampak negatif terhadap kualitas air dan juga udara. Selanjutnya, contohnya itu dalam konstruktivisme dan juga pengembangan teori. Peneliti yang menganut konstruktivisme mungkin akan menggunakan metode induksi atau abduksi untuk mengembangkan teori baru berdasarkan pemahaman mendalam tentang pengalaman individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Contohnya, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan penduduk lokal dan wisatawan di Bali untuk memahami bagaimana mereka menafsirkan dampak pariwisata terhadap lingkungan dan bagaimana pengalaman ini membentuk pandangan mereka tentang keberlanjutan. Lalu yang kedua yaitu dalam epistemologi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, epistemologi adalah studi tentang hakikat pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Pengaruhnya pada pengembangan teori. Jadi epistemologi ini akan menentukan metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Positivisme yang menekankan pengamatan dan pengukuran objektif itu akan cenderung menghasilkan teori-teori yang dapat diuji baik secara empiris melalui data kuantitatif. Nah, sebaliknya, interpretivisme yang menekankan pemahaman mendalam tentang konteks sosial akan mengembangkan teori berdasarkan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan juga observasi. Lalu lain halnya dengan peneliti yang menganut pragmatisme. Dia akan menggunakan metode yang paling sesuai untuk mengembangkan dan menguji teori yang dapat memecahkan masalah praktis. Jadi mereka akan memadukan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif sesuai kebutuhan. Contohnya, peneliti dapat mengkombinasikan survei kuantitatif tentang kondisi lingkungan dengan wawancara kualitatif untuk mengembangkan teori yang lebih komprehensif tentang bagaimana pariwisata dapat dikelola secara berkelanjutan di Bali. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang nomor 3, yaitu aksiologi. Jadi aksiologi ini, seperti penjelasan saya sebelumnya, adalah studi tentang nilai-nilai, termasuk etika dan juga estetika. Pengaruh pada pengembangan teori. Jadi aksiologi ini mengarahkan peneliti untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika dan sosial dalam pengembangan teori mereka. Nah, nilai-nilai ini nantinya akan mempengaruhi cara teori dikembangkan, dipraktikkan, dan juga diimplementasikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pendekatan dalam pengembangan teori, yang terdiri dari 3 pendekatan, yaitu yang pertama metode deduksi, yang kedua metode induksi, dan yang ketiga metode abduksi. Kita bahas dari yang pertama yaitu terkait dengan metode deduksi. Jadi deduksi ini adalah proses penalaran yang bergerak dari premis umum menuju kesimpulan spesifik. Dalam metode deduksi, teori itu dikembangkan dengan memulai dari premis atau prinsip umum yang sudah ada, kemudian diuji melalui observasi atau eksperimen untuk menghasilkan kesimpulan spesifik. Nah, filosofi penelitian yang mendukung metode deduksi ada seperti positivisme, itu membantu dalam mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dan divalidasi secara empiris. Lalu yang kedua, kita masuk ke metode induksi. Induksi ini adalah proses penalaran yang bergerak dari observasi spesifik menuju generalisasi atau teori umum. Dalam metode induksi, peneliti mengumpulkan data dari observasi atau eksperimen dan kemudian menarik kesimpulan umum berdasarkan data tersebut. Perspektif epistemologis yang menekankan pentingnya observasi dan pengumpulan data empiris ini akan membantu dalam mengembangkan teori-teori baru berdasarkan pola dan juga hubungan yang ditemukan dalam data. Dan yang ketiga yaitu metode abduksi. Abduksi ini adalah proses penalaran yang bergerak dari pengamatan atau fakta spesifik untuk menemukan penjelasan yang paling mungkin atau terbaik. Nah, dalam metode abduksi, peneliti mengamati fakta atau data yang tidak dapat dijelaskan oleh teori yang ada
dan kemudian mencari penjelasan atau hipotesis baru yang dapat menjelaskan data tersebut. Filosofi penelitian yang fleksibel dan terbuka terhadap berbagai interpretasi membantu dalam menemukan penjelasan baru yang lebih komprehensif. Dan selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan pentingnya filosofi penelitian dan pengembangan teori dalam menentukan metode penelitian. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan saya tadi, yaitu filosofi penelitian dan pengembangan teori ini adalah dua konsep mendasar yang mempengaruhi cara penelitian dilakukan dan bagaimana pengetahuan ilmiah dikembangkan. Keduanya ini memiliki peran krusial dalam menentukan metode penelitian yang sesuai. Dan berikut saya akan jelaskan lebih rinci tentang kaitannya. Yang pertama yaitu dengan pemilihan metodologi yang tepat. Jadi filosofi penelitian ini nantinya akan membantu peneliti untuk memilih metodologi yang sesuai dengan paradigma yang dianut. Misalnya, positivisme, yang menekankan pada pengumpulan data kuantitatif melalui metode empiris dan objektif seperti survei dan juga eksperimen. Peneliti yang menganut positivisme ini percaya bahwa fenomena itu dapat diukur dan diuji secara statistik untuk menemukan hubungan sebab akibat. Lalu, interpretivisme, di mana berfokus pada pemahaman konteks sosial dan budaya melalui metode kualitatif. Peneliti interpretivisme ini mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan juga pengalaman subjektif individu. Lalu yang ketiga itu pragmatisme, yang menggabungkan elemen dari positivisme dan juga interpretivisme. Dan yang kedua, kaitannya itu adalah untuk pemahaman tentang realitas dan juga pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, bahwa ontologi itu merupakan pandangan tentang realitas, dan epistemologi itu merupakan pandangan tentang pengetahuan. Jadi ini akan memberikan dasar dari bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Yang pertama yaitu terkait dengan realisme, yang menganggap realitas eksternal ini ada secara independen dari persepsi manusia. Lalu konstruktivisme, yang menganggap realitas ini dibentuk melalui interaksi sosial dan juga pengalaman individu. Dan selanjutnya itu adalah yang ketiga, yaitu pengembangan hipotesis dan juga teori. Filosofi penelitian ini akan menyediakan kerangka kerja untuk mengembangkan hipotesis dan teori yang konsisten dengan paradigma yang dianut. Misalnya, dalam penelitian sosial, peneliti yang menggunakan paradigma kritis ini mungkin akan mengembangkan teori yang menyoroti isu-isu ketidakadilan sosial dan kekuasaan. Sedangkan, peneliti positivisme mungkin akan fokus pada pengujian hipotesis empiris yang dapat diukur. Dan selanjutnya yang keempat yaitu validitas dan juga reliabilitas penelitian. Jadi filosofi penelitian itu akan membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang valid dan juga reliable. Validitas itu mengukur apakah alat atau metode penelitian ini benar-benar mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Jadi filosofi penelitian itu akan membantu peneliti memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Lalu ada reliabilitas, untuk mengukur konsistensi hasil penelitian. Jadi metode yang dipilih itu harus menghasilkan hasil yang konsisten ketika digunakan dalam kondisi yang sama. Dan yang terakhir kaitannya yaitu pada nomor 5, pengaruh nilai-nilai dalam penelitian. Ini bisa kita temukan pada aksiologi yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam penelitian, mempengaruhi bagaimana penelitian dilakukan dan bagaimana hasilnya diinterpretasikan. Penelitian juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan sosial dalam setiap tahap penelitian, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh yaitu untuk penerapan filosofi penelitian dan juga pengembangan teori. Di sini saya ambil dari kasus dampak overtourism terhadap lingkungan di Bali. Yang pertama yaitu untuk pendekatan deduktif. Seperti yang kita ketahui, Bali ini sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di dunia dan telah mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan. Nah, fenomena ini yang dikenal sebagai overtourism telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan, termasuk polusi, kerusakan habitat, dan peningkatan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa overtourism ini berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan di Bali. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan pendekatan deduktif.
Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi dampak overtourism terhadap kualitas air di Bali. Yang kedua, mengevaluasi dampak overtourism terhadap kualitas udara di Bali. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara jumlah wisatawan dan produksi limbah di Bali. Untuk hipotesisnya, yaitu yang pertama, overtourism berdampak negatif terhadap kualitas air di Bali. Yang kedua, overtourism berdampak negatif terhadap kualitas udara di Bali. Yang ketiga, peningkatan jumlah wisatawan berhubungan positif dengan peningkatan produksi limbah di Bali. Untuk metodologinya, dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan deduktif, di mana hipotesis yang telah dirumuskan itu akan diuji melalui pengumpulan dan analisis data empiris. Dan berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, yaitu pengumpulan data. Yang pertama itu ada data kualitas air. Jadi data mengenai kualitas air di Bali dikumpulkan dari laporan Departemen Lingkungan Hidup di Bali dan pengukuran langsung di berbagai lokasi wisata. Yang kedua itu ada data kualitas udara mengenai kualitas udara dan dikumpulkan dari stasiun pemantauan udara di Bali. Yang data yang terakhir yaitu data produksi limbah. Data ini mengenai produksi limbah yang didapatkan dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Bali. Lalu untuk analisis datanya, data ini akan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara jumlah wisatawan dan indikator kualitas lingkungan. Lalu dilakukan uji korelasi untuk mengevaluasi hubungan antara jumlah wisatawan dan kualitas air, udara, serta produksi limbah. Adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama yaitu dampak overtourism terhadap kualitas air. Jadi di sini hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara jumlah wisatawan dan juga kualitas air di Bali, di mana lokasi wisata dengan jumlah wisatawan yang tinggi mengalami penurunan kualitas air yang lebih besar dibandingkan dengan lokasi dengan jumlah wisatawan yang lebih rendah. Lalu yang kedua yaitu dampak overtourism terhadap kualitas udara. Analisis data kualitas udara ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara jumlah wisatawan dan kualitas udara di Bali, di mana peningkatan jumlah wisatawan ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara, terutama di daerah padat wisatawan seperti Kuta, Seminyak, dan juga Ubud. Lalu yang ketiga, yaitu hubungan antara jumlah wisatawan dan juga produksi limbah. Data produksi limbah menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara jumlah wisatawan dan juga produksi limbah di Bali. Daerah wisata utama menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang sulit dikelola oleh infrastruktur lokal. Nah, kesimpulannya, penelitian ini mendukung hipotesis bahwa overtourism itu berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan di Bali. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan berhubungan dengan peningkatan kualitas air, peningkatan jumlah wisatawan berhubungan dengan penurunan kualitas air dan udara, serta peningkatan produksi limbah. Temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mengelola dampak overtourism dan memastikan keberlanjutan pariwisata di Bali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh dari pendekatan induktif. Masih sama menggunakan topik overtourism, namun kali ini adalah dampak overtourism terhadap kehidupan sosial dan lingkungan di Bali. Seperti yang kita ketahui lagi bahwa Bali ini telah lama dikenal sebagai destinasi wisata yang populer di dunia. Namun, peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini telah menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai overtourism. Dan fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan juga kehidupan sosial masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara overtourism dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan lingkungan di Bali. Untuk tujuan penelitiannya sendiri ada 3. Yang pertama yaitu mengamati dan mengidentifikasi dampak overtourism terhadap lingkungan di Bali. Yang kedua, menemukan dampak overtourism terhadap kehidupan sosial masyarakat lokal di Bali. Yang ketiga, mengembangkan teori yang menjelaskan hubungan antara overtourism dan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Untuk metodologinya, di sini saya menggunakan pendekatan induktif, di mana data dikumpulkan dari observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat lokal serta wisatawan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang kemudian
digunakan untuk mengembangkan teori. Dan saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Yang pertama yaitu pengumpulan data yang terdiri dari observasi lapangan dan juga wawancara. Untuk observasi lapangan, di sini saya melakukan observasi di berbagai situs wisata populer di Bali untuk mengamati dampak overtourism terhadap lingkungan seperti kualitas air, kebersihan, dan juga keanekaragaman hayatinya. Lalu untuk wawancara, di sini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat lokal, pemangku kepentingan pariwisata, dan wisatawan untuk memahami dampak overtourism terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Untuk analisis datanya, data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antar overtourism dan dampaknya. Lalu, teknik analisis konten digunakan untuk menganalisis transkrip wawancara dan catatan observasi lapangan untuk mengidentifikasi tema utama dan subtema yang muncul dari data. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, di sini dampak overtourism terhadap lingkungan dilihat dari kualitas air. Observasi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan berhubungan dengan penurunan kualitas air di daerah wisata utama. Banyaknya limbah plastik dan pencemaran air di pantai-pantai populer masih menjadi masalah utama. Lalu untuk kebersihan dan pengelolaan sampah, observasi dan wawancara mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan itu menyebabkan penumpukan sampah yang sulit dikelola oleh infrastruktur lokal. Masalah kebersihan ini menjadi semakin parah pada musim liburan tinggi atau high season. Yang kedua itu dampak overtourism terhadap kehidupan sosial. Dilihat dari interaksi sosial dan juga ekonomi lokal. Untuk interaksi sosialnya, wawancara dengan masyarakat lokal itu menunjukkan bahwa overtourism berdampak pada interaksi sosial, di mana penduduk lokal ini merasa terganggu oleh keramaian wisatawan dan juga perubahan dalam dinamika komunitas. Sedangkan untuk ekonomi lokal, meskipun overtourism memberikan keuntungan ekonomi bagi beberapa sektor, seperti perhotelan dan juga restoran, dampaknya itu tidak merata. Beberapa warga lokal mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan. Untuk pengembangan teorinya, berdasarkan analisis data, di sini peneliti mengembangkan teori bahwa overtourism di Bali berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat lokal, serta mengganggu dinamika komunitas dan juga kualitas hidup penduduk lokal. Untuk kesimpulannya, penelitian ini mendukung hipotesis bahwa overtourism itu berdampak negatif terhadap lingkungan dan juga kehidupan sosial di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan berhubungan dengan penurunan kualitas lingkungan seperti kualitas air dan kebersihan, serta mempengaruhi interaksi sosial dan juga ekonomi lokal. Temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mengelola dampak overtourism dan juga memastikan keberlanjutan pariwisata di Bali. Untuk selanjutnya, di sini ada rekomendasi. Yang pertama yaitu menggunakan pengelolaan wisata berkelanjutan. Jadi pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata perlu mengembangkan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan pengaturan jumlah wisatawan dan juga promosi praktik wisata ramah lingkungan. Lalu yang kedua, itu bisa melakukan pengembangan infrastruktur lingkungan seperti investasi dalam infrastruktur pengelolaan limbah dan pemantauan kualitas lingkungan perlu ditingkatkan untuk menangani peningkatan jumlah wisatawan. Lalu rekomendasi yang ketiga yaitu edukasi wisatawan, di mana program edukasi ini untuk meningkatkan kesadaran wisatawan tentang dampak lingkungan dari aktivitas mereka dan cara-cara untuk meminimalkan dampak tersebut perlu diterapkan secara luas. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh yang ketiga, yaitu menggunakan pendekatan abduktif dan masih sama dengan kasus yaitu dampak overtourism di Bali. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menemukan penjelasan yang paling mungkin atau terbaik tentang dampak overtourism di Bali menggunakan pendekatan abduktif. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi fenomena overtourism di Bali dan dampaknya terhadap lingkungan, menggali pengaruh overtourism terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal, menemukan penjelasan yang paling mungkin tentang hubungan antara overtourism dan dampak yang dihasilkan. Metode yang digunakan di sini adalah pendekatan abduktif yang memulai dari pengamatan atau fakta spesifik untuk menemukan penjelasan yang paling mungkin atau terbaik.
Dan langkah-langkah penelitiannya yang pertama yaitu pengumpulan data dengan observasi lapangan, di mana peneliti melakukan observasi di beberapa lokasi wisata utama di Bali, dan dengan wawancara, yaitu wawancara mendalam dengan masyarakat lokal, pelaku industri pariwisata, dan juga wisatawan untuk menggali pengaruh overtourism terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Lalu yang terakhir ada tambahan yaitu terkait dengan dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan dokumen dan laporan dari instansi pemerintah dan organisasi lingkungan terkait dampak overtourism di Bali. Untuk analisis data, di sini data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan pola dan hubungan yang tidak dapat dijelaskan oleh teori yang ada. Dengan analisis tematik, di mana digunakan untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan, dan menyusun hipotesis baru. Berdasarkan temuan dari analisis data, peneliti menyusun hipotesis baru yang menjelaskan hubungan antara overtourism dan dampaknya. Lalu untuk hasil dan pembahasan dari dampak lingkungan, yaitu yang pertama kualitas air dan udara. Di sini observasinya menunjukkan bahwa lokasi wisata dengan jumlah wisatawan yang tinggi mengalami penurunan kualitas air dan udara yang signifikan. Lalu untuk kebersihan, lokasi wisata populer seperti Pantai Kuta dan Seminyak mengalami penumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik. Lalu kemudian untuk dampak sosial ekonominya yang dilakukan dengan interaksi sosial, di mana wawancara dengan masyarakat lokal ini menunjukkan bahwa overtourism mengubah dinamika sosial di komunitas mereka. Dan untuk ekonomi lokal, yaitu meskipun pariwisata memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, distribusinya masih tidak merata. Dan untuk hipotesis barunya, berdasarkan temuan dari analisis data, peneliti mengusulkan hipotesis baru bahwa overtourism di Bali ini tidak hanya berdampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mengakibatkan ketidakadilan sosial ekonomi bagi masyarakat lokal. Lalu untuk kesimpulannya di sini, penelitian ini mendukung hipotesis bahwa overtourism ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan juga kehidupan sosial ekonomi di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan ini berkontribusi terhadap penurunan kualitas air dan udara, serta perubahan dalam dinamika sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan dan strategi yang lebih inklusif dan adil untuk mengelola dampak overtourism di Bali. Lalu ada beberapa rekomendasi, yaitu pengelolaan wisata berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, dan juga keadilan sosial ekonomi. Di mana keadilan sosial ekonomi ini, kebijakan yang mendukung distribusi manfaat ekonomi secara merata dan adil bagi masyarakat lokal perlu diterapkan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapat keuntungan dari pariwisata. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan dasar-dasar dari filosofi penelitian, pengembangan teori, dan bagaimana kaitannya serta mengapa penting dalam metodologi penelitian. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.